Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadiratul muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berjumpa kembali, kita semua dapat hadir kembali dalam rangka melanjutkan ngaji rutinitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi favorit kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tahmidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtalafal lail wan nahar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita curahkan kepada Zat yang telah berfirman di dalam kitab Al-Quran yang memuat penjelasan. Dialah Zat yang paling benar firman-Nya. Dialah Zat yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya, walau karihal musyrikun. Sholawat dan salam atas junjungan kita, pemberi syafaat kepada kita, wasilah kita menuju Tuhan, yakni baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya sebenar-benar firman adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Dan setiap perkara baru, yang baru adalah bid'ah. Dan segala yang bid'ah adalah penyimpangan. Dan setiap penyimpangan bermuara di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Nasai. Dan di atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau, sholawat dan salam yang terus menerus tetap langgeng selama bergantinya siang dan malam. Wa ba'du, fahadha kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahitha adidatin. Kitab ini merupakan karya besar yang memuat dasar-dasar ajaran yang berfaedah, pembahasan yang sangat banyak sekali. Tanfa'ul muslimina al-muhtajina ila tahqiqil aqaidid diniyati, yang memuat pembahasan yang banyak serta kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang butuh pada kebenaran akidah-akidah agama, dan agar mereka bersatu pada firqah an-nahdiyah, yaitu golongan yang selamat, yakni ahlus sunnah wal jami'ah. Wa ilal ijtima'i bil firqati an-najiyati alladzina hum ahlus sunnati wal jamaah. Radda fihi mu'allifuhu ala dhalalatil mubtadi'in al-kadhibin wa syarraha fihi syubuhatil mulhidina ad-dhalin fahuwa idzan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fihi lil muslimina izzatun wa karamatun walahum fihi najatun wa salamatun idhaqqaqa fihi mu'allifuhu al-aqaida as-sahihata ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab ini pengarang mengatakan
pengarang kitab ini mengcounter terhadap penyesatan para ahli bidah. Para ahli bidah itu berarti al-mubtadi'in, al-kadhibin, ala dhalalatil mubtadi'in, itu para ahli bidah yang menyesatkan terhadap penyesatan-penyesatan para ahli bidah yang menyebar kebohongan dan kedustaan. Al-mubtadi'ina al-kadhibin. Nah, akhirnya hadirlah wasarraha fihi syuhubatil mulhidina ad-dhalin, dan juga di dalamnya kitab ini menjelaskan pengaburan ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan yang menyesatkan. Nah, syubuhatil mulhidina ad-dhalin. Al-mulhidin itu orang-orang golongan orang-orang yang tidak bertuhan, namanya al-mulhidin. Fahuwa idan hujjatun wa burhanun. Maka dari itulah kitab ini hadir. Kitab ini menjadi salah satu diantaranya hujjah, menjadi burhanun, menjadi argumentasi, menjadi dalil, dan menjadi penjelasan yang bisa mengantarkan kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, idan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fihi lil muslimina izzatun wa karomatun. Jadi kitab ini manfaatnya belajar kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kitab ini ada sebagai hujjah, kitab ini sebagai pegangan, sebagai tendensi, sebagai argumentasi, sebagai pegangan dalil-dalil dan penjelasan yang akhirnya bisa mengantarkan kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan. Fihi lil muslimina izzatun wa karomatun walahum fihi najatun wa salamatun. Nah, dan juga bisa mengantarkan kita ke dalam keselamatan, membawa kita menuju keselamatan, karena pengarang kitab ini ithaqaqa fihi muallifu al-aqaida as-sahihata ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Karena pengarang juga menjelaskan di dalam kitab ini, kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terhadap akidah-akidah yang benar selaras dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'syarul muslimin. Wa ma'syarul muslimin al-yauma asyaddu hajatan ila dzalik. Saat ini kaum muslimin itu sangat membutuhkan yang demikian. Yang demikian apa? Yaitu dalil-dalil, dasar-dasar, penjelasan-penjelasan. Itu sangat dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Waqad ikhtalatu fihim al-afadilu bil ardhili. Wal tabasa alaihim al-haqqu bil batil wa tasaddaru lil fatwa kullu jahilin mimman yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh telah terjadi percampur adukan antara kemuliaan dan kerendahan. Jadi sudah terjadi akhir zaman ini, sudah terjadi antara kemuliaan dan hal-hal yang hina. Jadi antara hal yang mulia dan hal yang rendah, menghinakan, itu sudah bingung untuk membedakan. Waqad ikhtalatu fihim al-afadilu bil aradil. Terjadi pembiasaan antara yang hak dan yang batil. Wal tabasa alaihim al-haqqu bil batil. Karena di zaman-zaman akhir ini sudah menjadi pembiaran, sudah bercampur antara perkara yang hak dan perkara batil. Wa tasaddaru lil fatwa kullu jahilin mimman yaksuru idraku an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermunculan para dai-dai, para kiai-kiai, para ulama-ulama baru yang nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah makan kitab, nggak tahu sekolahnya di mana, tahu-tahu muncul di panggung-panggung, di media-media, di sosmed-sosmed, di acara-acara, mubalek-mubalek baru pada muncul dengan gaya dan penampilannya yang sangat menarik, padahal sebenarnya tidak memiliki ilmu, apalagi dan sama sekali rendah pengertiannya tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami Quran dan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul, itu terjadi di akhir zaman. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin mimman yaksuru idraku an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bodoh, orang-orang dangkal pemikirannya sudah pada muncul yang tidak jelas di mana dia ngaji, kapan dia ngaji, kapan dia belajar kitab, tapi tiba-tiba dengan gaya bicaranya, dengan gaya pengolahan kata-katanya, dia mampu menjadi mirip-mirip seorang dai. Ini sudah diprediksi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, akhir zaman ini akan muncul dai-dai yang seperti itu. Faja'a al-kitabu bil idohi wat tadqiqi ba'idan anit talbisi wat tazwik. Maka kitab ini hadir untuk memberi penjelasan secara mendalam,
dengan menghindari pembiasaan dan penyimpangan agar kaum muslimin terselamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Tujuannya kitab ini hadir bil idohi wat tadqiqi baidan ait al-bisi wa tasyiq li yabta'idu an mawaqi'il jahli wad dalal wa yakunu muwafiqina fil aqwali wal af'al. Jadi ketika memahami kitab-kitab ulama, para ulama salaf, ulama terdahulu, maka kader-kader para ulama dai-dai yang saat ini mereka akan menyesuaikan antara kata-kata yang dibicarakan dengan perilaku yang dia lakukan. Wa kaifala. Wa kaifala, kenapa tidak? Pengarang kitab ini waqad kana muallifuhu al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala min akabiri ulama'i Indonesia wa min muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Jadi kitab ini, pengarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari. Jadi tidak diragukan lagi kebenaran, tidak diragukan lagi bahwa kitab ini tidak akan menyesatkan karena pengarangnya adalah Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Hasyim. Nah, siapakah Hasyim Asy'ari? Min akabiri ulama'i Indonesia. Hasyim Asy'ari adalah merupakan salah satu di antara ulama besar yang ada di Indonesia. Wa min muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, dan Hasyim Asy'ari merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Wahia, apa itu Nahdlatul Ulama? Jam'iyyatun ma'rufatun bi quwwati tamassuki bi sunnati khatamin nabiyyin wa syiddati i'timadihim 'alal khittah al-aslafihim as-sholihin. Nah, apa itu Nahdlatul Ulama? Di sini dijelaskan Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang terkenal dengan konsisten berpegang teguh pada sunnah penutup Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas rujukan daripada kitab yang Hasyim Asy'ari karang ini, kitab ini yaitu merujuk pada sunnat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kuatnya mengacu pada khitoh para ulama pendahulu yang soleh-soleh, dan juga mengikuti gaya-gaya khitoh, aturan-aturan, mengikuti tendensi, mengikuti rujukan-rujukan ulama-ulama pendahulu yang soleh-soleh. Ini namanya kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Fajazallahu ta'ala mu'allifu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang melimpah kepada pengarangnya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Wa ghafara lahu wa li usulihi wa furu'ihi, dan semoga Allah juga memaafkan dosa-dosa Hasyim Asy'ari, wa li usulihi, dan dosa-dosa kedua orang tua Hasyim Asy'ari, wa furu'i, dan anak-anak cucu Hasyim Asy'ari. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Wa nafa'a bihi bi ulumihi al-muslimin, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan atas kitab dan ilmu beliau bagi seluruh kaum muslimin. Wa ja'ala amalahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dan juga kitab ini menjadikan amal beliau tergolong menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga sholawat dan salam Allah tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian, ini untuk sebagai pembukaan awalan mukadimah daripada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari.